Selamat datang di video pembelajaran pembuatan neraca. Kali ini kita akan belajar untuk menyusun, membuat dan memahami bagian dari neraca yaitu kewajiban. Oke, kita mulai saja. Kita tetap pakai sheet yang sama yaitu sheet neraca. Kita ketik di E4 yaitu kewajiban dan ekuitas. Oke, jadi seperti kita ketahui bahwa neraca terdiri dari aktiva dan kewajiban dan ekuitas. Oke, kemudian kita besarkan di sini. Oke, di F4 kita ketik 2018. Dan di G4 kita ketik 2017. Oke. Selanjutnya akun yang pertama yang akan kita buat adalah bagian dari kewajiban jangka pendek. Jadi kita saat ini akan membuat kewajiban. Jadi kewajiban pada dasarnya terdiri dari dua bagian, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Akun-akun apa saja yang akan ada di masing-masing bagian akan kita mulai dari akun pertama yang ada di kewajiban jangka pendek, yaitu hutang dagang. Oke, hutang dagang. Jadi apabila sebelum kita melanjutkan penjelasan mengenai akun-akun yang ada di kewajiban, apabila pembuatan aktiva di sini itu disusun urutannya berdasarkan likuiditas, seberapa cepat masing-masing akun bisa dikonversi menjadi kas, maka di kewajiban akun-akun ini disusun berdasarkan masa jatuh tempo. Jadi semakin ke bawah masa jatuh temponya semakin panjang. Oke, jadi yang pertama adalah hutang dagang. Kita masukkan angkanya di sini. Yang pertama adalah 138.000. Kemudian di tahun 2017 di G5 adalah 364.000. Hutang dagang ini adalah hutang yang biasanya dimiliki oleh perusahaan kepada pemasok yang berhubungan dengan pembelian persediaan perusahaan. Ya, jadi seperti saya sudah sebutkan, biasanya perusahaan itu apabila membeli persediaan itu dibayar melalui kredit. Jadi dengan demikian maka perusahaan memiliki hutang dagang kepada pihak ketiga, dan hutang ini dicatat di sini di akun hutang dagang. Oke, formatnya kita rubah dulu. Gampang, kita rubah ke koma. Oke, hutang dagang. Jadi di sini terlihat bahwa hutang dagang perusahaan di tahun 2018 adalah sebesar 428.000 dan di tahun 2017 adalah 364.000. Oke. Oh ya, di sini perlu kita tulis bahwa semua angka yang ada di laporan neraca sebetulnya adalah dalam jutaan rupiah. Jadi kita tulis di sini dalam jutaan rupiah. Artinya kalau di sini tertulis sebesar 55.000, maka sebetulnya surat berharga perusahaan di tahun 2018 itu adalah 55 miliar rupiah. Oke, kita kembali kemudian ke akun berikutnya. Setelah hutang dagang adalah kewajiban jangka panjang jatuh tempo. Kewajiban jangka panjang jatuh tempo ini adalah sebetulnya
kewajiban jangka panjang perusahaan, sebagian dari kewajiban jangka panjang perusahaan yang jatuh tempo di tahun berjalan, yaitu kalau di sel F6 ini adalah di tahun 2018, apabila di sel G6 adalah kewajiban jangka panjang perusahaan yang jatuh tempo di tahun 2017. Oke, kewajiban jangka panjang biasanya terdiri dari utang bank atau obligasi dan kewajiban yang lain-lain. Yang prinsipnya memiliki jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Oke, kewajiban jangka panjang jatuh tempo perusahaan di tahun 2018 kita ketik di sel F6 adalah sebesar 562.500, dan di sel G6 kewajiban jangka panjang jatuh tempo perusahaan di tahun 2017 adalah sebesar 500.000 atau 500 miliar. Oke, akun selanjutnya adalah biaya yang belum dibayar. Biaya yang belum dibayar oleh perusahaan yang jatuh tempo di tahun 2012 dan di tahun 2017. Apa sih akun biaya yang belum dibayar ini? Jadi prinsipnya akun biaya yang belum dibayar adalah akun yang mencatat kewajiban perusahaan yang belum terbayar dalam periode sebelumnya dan wajib dibayar oleh perusahaan di tahun berikutnya. Contohnya adalah utang kepada karyawan, bunga bank atau obligasi, dana pensiun, dan juga kewajiban asuransi. Di sini biaya yang belum dibayar perusahaan di tahun 2018 adalah sebesar 350 miliar, 350.000, dan di tahun 2017 adalah 340.000 miliar. Ya. Akun selanjutnya adalah hutang pajak. Pajak secara prinsip sama dengan biaya yang belum dibayar, ya. Tapi untuk kepentingan pencatatan, karena ini melibatkan kewajiban perusahaan terhadap pemerintah, biasanya hutang pajak atau kewajiban pajak yang belum dibayar itu dicatatkan terpisah dalam akun yang tersendiri. Di sini kebetulan dalam contoh yang sudah saya buat, hutang pajak perusahaan adalah 0 di tahun 2018 dan 0 juga di tahun 2017. Oke, jadi sekarang kita bisa menghitung kewajiban jangka pendek perusahaan. Kewajiban perusahaan yang jatuh tempo dalam periode 1 tahun. Utang-utang perusahaan yang jatuh tempo dalam periode 1 tahun. Di tahun 2015 kita bisa jumlahkan saja, kita total auto sum di sini. Klik auto sum, klik. Oke, kemudian kita tarik dari sel F5 ke sel F8. Oke, kita klik OK. Ketemu sebesar 1.350.500. Oke, kita copy ke sel G9. Oke, jadi kalau kita lihat di laporan yang telah kita buat ini, kita lihat bahwa hutang jangka pendek perusahaan mengalami peningkatan. Jadi di tahun 2018 hutang jangka pendek perusahaan naik sebesar, kita hitung di sini kurang lebih mengalami kenaikan sebesar 146.500 atau sekitar 146.500.000.000 rupiah. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa kewajiban jangka pendek perusahaan mengalami peningkatan. Bagaimana dampaknya? Kita akan lihat di penjelasan di bab selanjutnya. Oke, kemudian setelah kewajiban jangka pendek kita berhasil buat, kita sekarang membuat akun-akun
yang terdapat di kewajiban jangka panjang. Akun pertama yang sangat umum adalah hutang bank. Jadi hutang bank itu adalah akun yang sangat umum dan biasanya ada di buku setiap perusahaan. Biasanya. Oke, hutang bank perusahaan di tahun 2018 adalah sebesar 1.024.030. Dan di tahun 2017 adalah sebesar 763.580. Oke, kita lihat juga terjadi peningkatan hutang bank perusahaan dari tahun 2017 sebesar 763.580 juta menjadi 1 triliun lebih. Oke, kemudian akun yang berikutnya adalah hutang afiliasi. Hutang afiliasi perusahaan di tahun 2018 adalah sebesar 37.500 atau 37.500.000 juta. Tahun 2017 hutang afiliasinya adalah sebesar 45.000. Apa hutang afiliasi? Hutang afiliasi adalah hutang yang dimiliki perusahaan terhadap pihak terkait. Seperti contohnya yang umum adalah hutang kepada anak perusahaan. Jadi atau hutang yang diperoleh dari holding company-nya. Oke, setelah hutang afiliasi kita sekarang bisa hitung kewajiban jangka panjang perusahaan. Oke, kita langsung auto sum saja. Jadi terdiri dari kewajiban jangka panjang perusahaan terdiri dari hutang bank dan hutang afiliasi. Oke, F10 dan F11 kita klik OK di sini. Kemudian kita copy rumusnya ke sel yang ada di G12. Sekarang berikutnya adalah total kewajiban. Total kewajiban perusahaan rumusnya adalah kewajiban jangka pendek total kewajiban jangka pendek ditambah dengan total kewajiban jangka panjang. Oke. Dan kita copy rumus yang ada di sel F13 ke sel G13. Oke, jadi sekarang kita sudah selesai membuat dan menghitung berapa total kewajiban dari perusahaan.